Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Diawulandari dari Prodi Akuntansi. Untuk kali ini saya akan membahas sedikit materi yang berkaitan tentang akuntansi dan bagaimana cara untuk membuat laporan keuangan. Untuk yang pertama, yaitu ada pengertian akuntansi menurut para ahli. Yang pertama, Munawir S. 2005. Menurut Munawir S., akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas peristiwa keuangan dengan secepat-cepatnya. Akuntansi juga berkaitan dengan penafsiran akibat dari peristiwa bersifat finansial tersebut pada perusahaan. Yang kedua, Warren C.S., Reeve, J.M., dan Vest P.E. tahun 2005. Pengertian akuntansi menurut Warren C.S. DKK yaitu suatu sistem informasi terkait dengan kegiatan ekonomi perusahaan yang akan memberi informasi kepada pihak stakeholder atau pemegang kepentingan. Yang ketiga, Suparwoto L. 1990. Menurut Suparwoto L., akuntansi adalah suatu sistem dalam menghitung transaksi finansial perusahaan dan melaporkan hasil penghitungan dan pengelolaan tersebut sebagai informasi pada pihak internal dan eksternal perusahaan. Pihak internal perusahaan meliputi manajemen dan pekerja, sedangkan untuk pihak eksternal perusahaan meliputi supplier, konsumen, investor, serikat buruh, dan kreditur. Untuk selanjutnya adalah prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi merupakan sebuah pedoman atau tata cara yang dijadikan dasar atau acuan dalam melaksanakan proses akuntansi, termasuk penyusunan informasi dalam laporan keuangan. Di Indonesia ada lembaga atau badan khusus yang bertugas mengatur regulasi, aturan, dan segala kebijakan yang berhubungan dengan akuntansi, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Prinsip dasar akuntansi adalah hal yang strukturnya juga diatur oleh IAI ini. Tujuan dari penggunaan prinsip akuntansi ini adalah untuk menciptakan kesesuaian antara pengguna akuntansi satu dengan yang lainnya, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan dapat diperbandingkan dan memenuhi kebutuhan dari pengguna informasi tersebut. Tidak hanya itu saja, dengan penerapan prinsip dasar akuntansi yang baik, maka perusahaan dapat menyiapkan laporan keuangan yang akurat, sehingga dapat dimanfaatkan oleh seorang manajer, pengambil kebijakan, dan pihak yang berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Di sini yang pertama ada prinsip entitas ekonomi, Economic Entity Principle. Entitas ini adalah badan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Prinsip entitas ekonomi adalah sistem informasi ekonomi dari suatu perusahaan, yaitu harus berdiri sendiri. Kita tidak boleh mencampurkan laporan keuangan akuntansi antara perusahaan dengan pribadi maupun pihak lain. Untuk yang kedua ada prinsip biaya historis atau Historical Cost Principle. Prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya. Untuk prinsip yang ketiga yaitu prinsip konsistensi atau Consistency Principle. Prinsip konsistensi ini diartikan sebagai prinsip akuntansi dasar yang digunakan dalam pelaporan keuangan tetap dan digunakan secara konsisten, tidak berubah-ubah metode dan prosedur. Untuk prinsip yang keempat yaitu prinsip pengakuan pendapatan, Revenue Recognition Principle. Berdasarkan prinsip dasar akuntansi ini, pendapatan muncul karena berlangsungnya aktivitas usaha seperti penjualan. Pendapatan akan diakui saat ada kepastian mengenai kenaikan jumlah pemasukan yang diperoleh lewat penjualan. Prinsip yang kelima adalah prinsip mencocokkan atau mempertemukan, Matching Principle. Sesuai dengan namanya, yakni matching, artinya mempertemukan atau mencocokkan.
Dalam prinsip ini, harus ada perbandingan dari pendapatan tersebut dengan biaya pengeluarannya. Prinsip mempertemukan wajib diterapkan di perusahaan karena bisa mengetahui untung ruginya. Setelah dibandingkan atau dicocokkan, kita bisa mendapatkan hasil pendapatan yang diperoleh dari perusahaan. Jika pendapatan tersebut lebih besar dibandingkan pengeluaran, maka disebut untung. Sebaliknya, jika malah kecil dibandingkan pengeluaran, maka disebut rugi. Untuk prinsip yang keenam adalah prinsip pengungkapan secara lengkap. Full Disclosure Principle. Prinsip ini mengharuskan penyajian informasi di laporan keuangan secara lengkap. Kenapa? Karena para pemakai informasi akuntansi akan mengambil keputusan berdasarkan laporan keuangan yang lengkap. Membuat laporan keuangan secara lengkap sangat penting, karena bila tidak lengkap, akan timbul banyak pertanyaan terkait kondisi keuangan. Jika memang ada informasi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam laporan keuangan, kita bisa menambahkan keterangan berupa catatan kaki atau lampiran tambahan. Untuk yang ketujuh adalah prinsip periode akuntansi, period principle. Prinsip periode akuntansi dibutuhkan agar laporan keuangan menjadi jelas kurun waktunya. Jangka waktu periode akuntansi ini juga bermacam-macam, bergantung pada kesepakatan dan konsistensi antara laporan keuangan sebelumnya. Satu periode pencatatan laporan keuangan bisa terjadi dalam kurun waktu 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Misalnya, perusahaan yang menggunakan periode akuntansi 1 bulan berarti dihitung saat menjalankan usaha mulai dari 1 Januari sampai 1 Februari. Untuk prinsip yang ke-8 yaitu prinsip kesinambungan usaha atau going concern. Prinsip ini menganggap bahwa sebuah entitas ekonomi atau bisnis akan berjalan secara terus-menerus atau berkesinambungan tanpa ada pembubaran atau penghentian, kecuali terdapat peristiwa tertentu yang bisa menyanggahnya. Untuk prinsip yang ke-9 yaitu prinsip materialitas. Hal utama dalam prinsip materialitas adalah mengakui adanya pengukuran dan pencatatan akuntansi secara material atau bernilai. Artinya, suatu informasi akuntansi punya nominal dan bisa dijual. Informasi tertentu apabila memiliki nilai nominal atau dapat mempengaruhi para penggunanya dalam pengambilan keputusan, maka informasi tersebut memiliki nilai materialitas. Untuk prinsip yang ke-10 adalah prinsip satuan moneter. Dalam prinsip akuntansi ini, segala bentuk pencatatan transaksi hanya bisa dinyatakan dalam bentuk yang bisa diukur, misalnya mata uang. Hal ini berarti bahwa prinsip ini tidak melibatkan faktor kualitatif lainnya seperti kualitas, kinerja, prestasi, dan lain-lain. Alasannya adalah karena faktor-faktor tersebut tidak dapat diukur dalam bentuk uang. Untuk berikutnya adalah kegunaan akuntansi. Yang pertama adalah merekam catatan transaksi, yang kedua melindungi properti dan aset, yang ketiga mengkomunikasikan hasil, dan yang keempat meeting legal. Untuk manfaatnya, akuntansi yaitu sebagai informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan untuk mengetahui perkembangan perusahaan, sebagai dasar pengambilan keputusan, sebagai bahan evaluasi keuangan, sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan untuk mengelola keuangan secara efektif. Untuk berikutnya adalah perbedaan akuntansi di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Untuk akuntansi perusahaan jasa, ciri-cirinya yang membedakan dengan perusahaan lainnya yaitu yang pertama, tidak ada harga pokok barang dan tidak ada laporan mengenai harga pokok produksi, sehingga tidak ada biaya akuntansi di dalamnya. Yang kedua, yaitu tidak ada persediaan barang apapun karena yang dijual berupa jasa. Dan yang ketiga, jika ada pembelian kantor, maka akan langsung dimasukkan ke dalam akun peralatan atau perlengkapan.
Akun yang terdapat pada perusahaan jasa pada transaksi penjualan hanyalah akun pendapatan saja. Berbeda halnya pada perusahaan dagang yang terdiri dari akun penjualan, harga pokok persediaan, dan harga pokok penjualan. Berikutnya yaitu akuntansi perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang yang membedakan dengan perusahaan lainnya, yang pertama adalah adanya stok persediaan barang jadi. Yang kedua, mempunyai kegiatan utama antara lain membeli, menjual, dan menyimpannya, kemudian menjualnya kembali tanpa menjalankan proses produksi. Yang ketiga, kegiatan akuntansi berdasarkan dengan akun persediaan barang antara lain perhitungan harga pokok penjualan. Akuntansi perusahaan dagang lebih menekankan pada pencatatan barang-barang dagangan, baik yang masuk maupun yang keluar dari perusahaan atau yang terjual kepada konsumen. Pencatatan barang ini menjadi pusat dari sistem akuntansi perusahaan karena data pada akun ini sangat berpengaruh terhadap perhitungan akun lainnya. Berikutnya di sini terdapat tabel perbedaan akuntansi di perusahaan jasa dan akuntansi di perusahaan dagang. Untuk akuntansi perusahaan jasa, persediaannya adalah tidak memiliki persediaan, sedangkan untuk akuntansi perusahaan dagang, persediaannya yaitu barang dagang. Untuk pembeliannya, dalam akuntansi perusahaan jasa, dimasukkan dalam peralatan atau perlengkapan. Sedangkan untuk akuntansi perusahaan dagang, untuk pembeliannya itu ada. Untuk harga pokok penjualan atau HPP, akuntansi perusahaan jasa tidak terdapat harga pokok penjualan, dan untuk akuntansi perusahaan dagang terdapat harga pokok penjualan. Untuk akuntansi biaya, dalam akuntansi perusahaan jasa dan dalam akuntansi perusahaan dagang tidak ada akuntansi biaya. Selanjutnya adalah siklus akuntansi. Untuk tahap pertama yaitu tahap pencatatan. Yang pertama yaitu kita pilih dulu bukti transaksinya, akan masuk kemana dan ke dalam akun apa. Yang selanjutnya membuat jurnal. Setelah dibuat jurnalnya yaitu lanjut posting ke buku besar. Untuk tahap kedua yaitu tahap pengikhtisaran atau ringkasan. Di dalam tahap pengikhtisaran atau ringkasan ini terdapat neraca saldo. Selanjutnya jurnal penyesuaian. Selanjutnya neraca saldo setelah disesuaikan. Dan yang terakhir jurnal penutup. Untuk tahap ketiga yaitu tahap pelaporan. Dalam tahap pelaporan terdapat penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya analisa laporan keuangan. Untuk penyusunan laporan keuangan ini, kita susun sebelum membuat jurnal penutup. Jadi, neraca saldo setelah disesuaikan, lanjut penyusunan laporan keuangan, lalu membuat jurnal penutup. Untuk selanjutnya, kita akan membuat laporan keuangan. Di sini terdapat tabel neraca saldo setelah disesuaikan. PD signature neraca saldo setelah disesuaikan per 31 Desember 2020. Untuk ini kita akan membagi mana saja akun-akun yang masuk ke laporan laba rugi dan mana saja akun yang masuk ke laporan posisi keuangan atau neraca. Di sini terdapat nomor, nama akun, debit dan kredit. Untuk dari akun kas sampai modal itu masuknya ke neraca. Di sini kita bikin tandanya dulu saja. Kita bikin warna biru. Dan sini kita edit neraca. Dan untuk laporan laba rugi, akun-akunnya yaitu dari penjualan sampai beban asuransi.
kita edit dulu, misalkan warna hijau. Untuk selanjutnya kita akan membuat laporan laba ruginya. PD Signature, laporan laba rugi per 31 Desember 2020. Yang pertama kita akan masukkan akun penjualan. Langsung kita salin saja. Kita salin di sini. Untuk nominalnya 1 juta. Setelah akun penjualan, ada akun retur dan potongan penjualan. Di sini kita salin lagi. Nominalnya karena dia di sini di debit dan penjualan saldo normal akunnya di kredit, maka yang ini dia sebagai pengurang karena tidak sesuai dengan saldo normalnya. Jadi 1 juta nanti dikurang 52. Ini kita salin dulu aja. Pindahkan ke laporan laba rugi. Karena dia sebagai pengurang, kita bikin tanda kurungnya. Untuk akun selanjutnya, potongan penjualan. Nominalnya 3180. Di sini dia juga masih sebagai pengurang. Untuk akun selanjutnya, ada ongkos kirim penjualan. Ini juga masih sama, dia sebagai pengurang. Maka dikasih tanda kurung. Ini sampai ongkos kirim penjualan dulu, dan ini akan kita hitung. Langsung saja kita pakai rumus. Sum C5 sampai C8. Maka hasilnya 941.320. Ini adalah penjualan bersih. Untuk selanjutnya kita akan mencari HPP atau Cost of Goods Sold. Yang pertama di sini ada persediaan awal. Karena di neraca saldo setelah disesuaikan tidak ada persediaan awal, maka di sini kita isi 0. Selanjutnya pembelian.
Nominalnya adalah 1.436.500. Untuk akun selanjutnya, retur dan potongan pembelian. Di sini dia juga sebagai pengurang. Selanjutnya, akun potongan pembelian. Masih sama, dia sebagai pengurang juga. Di sini kita kasih tanda kurung dulu. Dan akun selanjutnya yaitu ongkos kirim pembelian. Di sini dia nggak sebagai pengurang ya, karena masih sama di debit dengan pembelian juga. Langsung saja kita jumlahkan. Hasilnya yaitu Rp1.399.573. Di sini adalah pembelian bersih. Untuk selanjutnya di bawahnya itu ada akun persediaan akhir. Kita balik lagi ke neraca saldonya. Di sini ada akun persediaan, nominalnya 632.736. Kita salin, tempel saja di sini. Di sini dia juga sebagai pengurang. Lalu kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah 766.837. Dan ini adalah harga pokok penjualannya. Selanjutnya di bawahnya kita tulis laba kotor. Laba kotor ialah penjumlahan dari penjualan bersih dikurang dengan harga pokok penjualan. Hasilnya yaitu 174.483. Dan di bawahnya kita akan menghitung biaya-biayanya apa saja.
Langsung saja kita cari di neraca saldo beban. Kita langsung copy saja. Lalu kita tempel. Untuk nominalnya juga. Di sini kita jumlahin semua totalnya. Kita jumlahin semua biaya-biayanya. Total biayanya adalah 61.950. Lalu di bawahnya yaitu laba bersihnya sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak ialah laba kotor. Untuk penyusunan laporan keuangan ini, kita susun sebelum membuat jurnal penutup. Jadi, neraca saldo setelah disesuaikan, lanjut penyusunan laporan keuangan, lalu membuat jurnal penutup. Dikurang dengan total biaya. Maka hasilnya adalah 112.533 untuk laba bersih sebelum pajaknya. Dan untuk laporan laba ruginya sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke laporan perubahan modal. Untuk selanjutnya yaitu membuat laporan perubahan modal. Di sini ada PD Signature laporan perubahan modal per 31 Desember 2020. Untuk akunnya yang pertama yaitu modal awal. Ini kita ambil dari NS setelah disesuaikan. Modal awalnya yaitu yang ini, modal tarjo. Langsung aja disalin ke laporan perubahan modal. Nominalnya 12.131.000. Bawahnya yaitu laba bersih sebelum pajak. Untuk nominalnya bisa kita lihat di laporan laba rugi. 112.533. Selanjutnya bawahnya price bisa kita lihat di NS setelah disesuaikan. Yang ini salin aja.
lalu tempel ke sini. Untuk nominalnya 5.000. Price ini sebagai pengurang, maka di sini kita kasih dalam kurung. Lalu setelah itu kita jumlahin laba bersih sebelum pajak dikurang dengan price. Hasilnya yaitu 107.533. Ini adalah kenaikan modal. Dan untuk modal akhirnya kita jumlahin modal awal tarjo ditambah dengan kenaikan modal. Totalnya yaitu 12.238.533. Ini adalah modal akhirnya. Modal akhirnya adalah 12.238.533. Untuk laporan yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Akun yang pertama yaitu akun Aktiva. Di sini kita masukin dulu Aktiva. Selanjutnya Aktiva lancar. Yang termasuk ke dalam Aktiva lancar yaitu bisa kita lihat lagi di NS setelah disesuaikan. K sampai sewa dibayar, iklan dibayar di muka itu termasuk ke dalam Aktiva lancar. Ini langsung kita salin aja ke laporan posisi keuangan. Untuk nominalnya juga langsung kita salin aja. Lalu kita jumlahkan maka hasil total Aktiva lancar total HL adalah Rp8.4.533. Untuk selanjutnya adalah Aktiva tetap.
yang termasuk ke dalam aktiva tetap yaitu dari tanah sampai akumulasi penyusutan peralatan kantor, salin aja, tempel, untuk nominalnya dan untuk akumulasi ini dia sebagai pengurang. Kita dalam kurungin dulu karena dia sebagai pengurang. Lalu kita jumlahkan total aktiva tetapnya. Maka total aktiva tetapnya adalah aktiva tetap atau AT Rp4.269.000. Dan di sini kita totalin lagi total aktiva lancar ditambah aktiva tetap. Aktiva lancarnya 8.4.533 ditambah dengan 4.269. Maka hasil dari total aktiva yaitu 12.273.533. Dan yang sekarang pasiva atau kewajiban. Pasiva itu terdiri dari utang usaha dan juga utang gaji. Ini kita salin aja. Untuk utang gaji dia 0, nggak ada. Lalu kita totalin untuk total pasifanya hanya 35.000. Dan selanjutnya modal. Untuk modalnya ini kita ambil dari laporan perubahan modal yang modal akhirnya 12.238.533. 12.238.533.
kita jumlahin total pasifa ditambah modal. Maka hasilnya yaitu Rp12.273.533. Dan ini untuk hasilnya sama dengan yang total aktiva. Maka untuk laporan neracanya itu balance 12.273.533. Ini kita kasih tabel dulu. Dan selesai untuk laporan keuangannya.